Zaman dulu nabi palsu dibunuh, zaman sekarang nabi palsu diberi pengacara gratis oleh LBH. Orang mengaku nabi kalau dia asal Islam murtad. Yang mempercayai dia nabi adalah keluar dari iman murtad. Dan orang murtad memang harus dibunuh. Secara biologis, Muhammad biologis tadi sudah nggak ada. Tapi bukan berarti Muhammad secara ideologis selesai. Secara biologis Muhammad itu sudah selesai. Tapi secara ideologis masih terus ada. Dan Muhammad ideologis ini yang akan jadi penjamin-penjamin selanjutnya. Muhammad inilah yang akan jadi menjadi driver yang bisa mengantarkan kita ke tujuan. Nah, sampai nggak ketemu driver nih, hanya ketemu calon nih ya nggak bakal tekan. Tapi harus tak ketemu sama supirnya. Pak Solo lah Pak ini. Iya Solo. Nah, supirnya melok nong Solo. Calonnya menang Nah, calon sih nawari, ayo Solo. Apa calonnya melok nong Solo? Enggak. Nah, mampu menghubungi driver. Muhammad itu driver. Nah, sekarang pun juga ada driver itu. Tinggal golek ono. Karena driver ini tahu persis alamatnya. Dia ngerti nok Solo. Ya sudah, kalau ada yang begitu, kata Nabi singkat kalimatnya, la nabiyya ba'di. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, tinggal pakai la tidak. Cuman makna ilmu nahunya banyak. La di situ bisa nafi itu tepikan, naqsi berkurang. Jadi kalau ada yang masih ngikut, naqsi berkurang keimanannya di hadapan Allah. Kalau dipertahankan, nahyi dilarang dia masuk surga. Tiga ini, ingat baik-baik. Kalau ada yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, katakan la, tidak. Kalau ngotot, maka nafi, tolak, naqsi berkurang imannya, nahyi bahkan bisa dihilangkan dari status calon penghuni surga. Ditepikan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi persoalan sering saya katakan, bukan ngaku nabinya, dari dulu sudah ada. Yang jadi masalah setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya, sensei ada pengikutnya. Padahal didiagnosis oleh ke medis itu punya penyakit di kejiwaan. Anda bayangkan orang sakit jiwa ngaku nabi ada pengikutnya. Tuh. Itu yang saya bayangkan, yang ikut itu sehat enggak gitu. Jadi ini bukan bicara orang punya penyakit jiwa datang ke TPS ngaku nabi. Tuh, ada yang ikut. Itu yang paling aneh, itu suka macam-macamnya luar biasa. Dulu masih agak mendingan, dan mendingan dalam konteks yang salah, tepikan, gak benar. Masjid-masjid harus mencerdaskan, diisi penuh, karena kalau tidak akan datang spiritualitas palsu. Orang-orang palsu bukan mengisi kebaikan, tapi memang dasar likulli sakit lakit. Setiap daun yang jatuh pasti ada yang mengambilnya. Ada bunga yang jatuh, bunga mawar, ada yang ngambil. Bunga kemboja, ada yang ngambil. Bunga tai ayam, ada juga yang ngambil. Datang Al-Mukarram, profesor, doktor, kiai, ada yang ngambil. Ustadz, doktorandus, ada yang ngambil. LCMA lagi cemas menghadapi anak-anak, ada yang ngambil. Tapi ternyata spiritual palsu pun ada juga yang ngambil. Dia nggak langsung ngaku ustadz, langsung paling tinggi ngaku nabi. Ketika Nabi meninggal, sudah ada nabi palsu. Namanya siapa? Musailamah. Karena dia tukang bohong. Bahasa Arab tukang bohong itu al-kazzab. Maka dipanggil Musailamah al-kazzab. Maka nabi palsu ini diperangi, ditangkap, dibunuh. 70 orang penghafal Quran mati membunuh si nabi palsu Musailamah al-kazzab. Orang yang menikam jantungnya itu namanya Wahsy, berkulit hitam. Maka kata Wahsy, tanganku ini pernah bersimbah darah membunuh orang paling baik
tapi sudah kuhapuskan dengan membunuh orang paling jahat. Orang paling baik yang pernah kubunuh Hamzah bin Abdul Muttalib pada tahun ketiga perang Uhud. Orang paling jahat kubunuh Musailamah Al-Kazzab. Zaman dulu nabi palsu dibunuh, zaman sekarang nabi palsu diberi pengacara gratis oleh LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Makanya nabi palsu subur. Nabi palsu dari India namanya Mirza Ghulam Ahmad, diusir dari Pakistan, diusir dari India, dapat suaka politik di Inggris atas nama human right, hak azazi manusia. Karena orang barat melindungi termasuk kesesatan, penyakit homoseksual, lesbi, LGBT, itu dianggap kebebasan manusia. Kebebasan berekspresi, agama mau sesat silakan. Dapat suaka politik di London, maka cicit daripada Mirza Ghulam Ahmad itu tetap ada di London sampai hari ini. TV-nya ada, TV Ahmadiyah. Saya menonton TV itu di Maroko waktu kuliah dulu, nampak channel TV Ahmadiyah. Itu nabi impor dari India. Ada lagi nabi palsu produk Indonesia, made in Indonesia, asli dari Jakarta, perempuan namanya Lia Eden. Dari Bogor, bersemedi di Bukit Bogor, dapat wahyu namanya Ahmad Musadek. Nabi terakhir dari Bandung tertangkap, namanya Cecep. Jadi polisi yang paling hebat di dunia ini itu mengalahkan LAPD, Los Angeles Police Department. Kalah. Itulah polisi Republik Indonesia yang bisa menangkap 3 nabi dalam setahun. Hebat. Jadi masalah ini orang banyak risau. Lalu ditangkap nabinya, nabi palsu ditangkap, ajarannya tetap bebas tersebar. Cara yang paling ampuh, orangnya ditangkap, umat ini dicerdaskan.